Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaili Ramadhani dengan prodi Sarjana Terapan Kepidanan dengan NIM 215301 25005. Di sini saya akan membahas tentang kasus dugaan jual beli bayi di Yogyakarta yang menjadi sorotan pada profesi bidan. Ya, ini langsung saja dengan latar belakang. Yang pertama ada latar belakang kasus, yaitu ringkasan kronologi viralnya kasus di Yogyakarta. Yang kedua, tinjauan hukum, yaitu pasal-pasal hukum dan ancaman hukumannya. Yang ketiga, dampak sosial, yaitu dampak pada masyarakat dan kepercayaan terhadap pelayanan kesehatan, terutama pada bidan itu sendiri. Ya, selanjutnya jenis pelanggaran yang terjadi. Yang pertama, terdapat penjualan bayi secara ilegal yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Yang kedua, tindakan pidana perdagangan orang atau TPPO juga layak diterapkan mengingat sifat eksploitasi dan transaksi terhadap anak. Yang ketiga, pelaku yang berasal dari profesi kebidanan juga melanggar aturan profesi dan hukum kesehatan dengan praktik operasi tanpa izin. Yang keempat, ancaman hukuman sangat berat dengan adanya denda ratusan juta dan penjara yang lama. Ditambah dengan potensi pengusutan secara etika dan administratif bagi profesi bidan. Selanjutnya ada jenis kode etik yang dilanggar. Yang pertama yaitu tanggung jawab terhadap klien, pasien, dan bayi. Isi kode etiknya yaitu bidan wajib menghormati hak asasi, martabat, dan keselamatan ibu, bayi, serta keluarga. Pelanggarannya yaitu bayi yang seharusnya dilindungi justru malah dijadikan objek transaksi jual beli. Yang kedua, tanggung jawab terhadap profesi. Isi kode etiknya yaitu bidan harus menjaga nama baik profesi dan tidak melakukan tindakan tercela atau yang merugikan citra kebidanan. Pelanggarannya yaitu praktik jual beli bayi bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi bidan sehingga mencoreng kehormatan pada profesi. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap sesama tenaga kesehatan. Ya, isi kode etiknya yaitu bidan bekerjasama dengan tenaga kesehatan lainnya dengan berdasarkan adanya kejujuran, saling menghormati, dan profesionalisme. Pelanggarannya yaitu tindakan ilegal dilakukan tanpa koordinasi resmi dengan lembaga sah, dengan dinkes, pengadilan, panti asuhan, atau lembaga adopsi resmi. Yang keempat, yaitu tanggung jawab terhadap masyarakat. Ya, isi kode etiknya yaitu bidan wajib memberikan pelayanan yang bermutu, adil, sesuai peraturan, dan saling melindungi kepentingan masyarakat. Pelanggarannya yaitu praktik ilegal ini merugikan masyarakat, menciptakan eksploitasi bayi, dan mengabaikan hak-hak anak serta orang tua biologis. Yang kelima, tanggung jawab terhadap pemerintah dan peraturan. Ya, isi kode etiknya, bidan wajib mematuhi hukum, peraturan perundungan, dan kebijakan kesehatan. Pelanggarannya yaitu bidan melakukan praktik tanpa izin resmi atau STR, habis masa berlaku, dan melanggar Undang-Undang Kesehatan serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Selanjutnya, aturan hukum. Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 76F dan 83 yaitu perlindungan anak dilanggar sanksi berat. Ya, pada pasal 76F menyatakan setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan perdagangan anak. Pada pasal 83 mengatur sanksi dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, dengan denda 60 juta sampai 300 juta. Undang-Undang TPPO perdagangan manusia yang juga diancam secara pidana, yaitu meliputi perdagangan manusia termasuk anak, dengan penjara 3-15 tahun dengan denda 120 juta hingga 600 juta. Undang-Undang Kesehatan atau Profesi Bidan, yaitu praktik tanpa izin merupakan pelanggaran hukum profesi. Yang terakhir, KUHP Pasal 55, pengenaan tambahan hukuman atas keterlibatan. Pasal 55 ayat 1 KUHP, yaitu ikut serta dalam kejahatan. KUHP diduga berarti ancaman hukuman tambahan sehari-hari dihitung sebagai complicate offense. Meski detail peneliti, KUHP perlu dilihat dengan spesifik.
Ya, selanjutnya, apa sih yang seharusnya dilakukan oleh seorang bidan agar tidak terjadi dengan kasus pelanggaran tersebut? Ya, kita bisa memegang kuat kode etik dan hukum. Itu bidan harus secara jelas dan tegas menolak segala bentuk percakapan, permintaan, atau penawaran yang mengarah pada jual beli atau penitipan bayi dengan imbalan materi. Terus juga kita bisa dokumentasi yang akurat dan jujur. Itu bidan wajib melaporkan setiap kelahiran kepada dinas capil sesuai dengan identitas ibu kandung yang sebenarnya. Terus tidak membuat akte kelahiran dengan nama orang tua yang bukan orang tua kandungnya. Rekam medis itu dokumentasi seluruh proses kehamilan dan persalinan dengan detail. Rekam medis ini adalah bukti hukum yang dapat melindungi bidan dari tuduhan palsu. Terus kita bisa membangun jaringan dan melakukan rujukan yang tepat. Kolaborasi dengan lembaga resmi, itu bidan tidak boleh bekerja sendiri, bangun kemitraan dan dengan puskesmas, dinas sosial, dan LKSA untuk setiap kasus yang membutuhkan penanganan di luar kewenangan bidan, seperti keinginan untuk mengadopsi atau menyerahkan anak. Sebelum saya masuk yang terakhir yaitu kesimpulan, saya akan membagikan apa sih dampak terhadap pada profesi bidan. Pada profesi bidan yang seharusnya melayani dan melindungi ibu serta bayi, kini malah mendapatkan sorotan negatif. Kepercayaan masyarakat terhadap bidan dapat terganggu akibat tindakan ilegal tersebut. Jadi, pentingnya pengawasan dan regulasi yang lebih ketat terhadap praktik bidan di lapangan. Yang terakhir ada kesimpulan, yaitu kasus ini menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem kesehatan dan pengawasan profesi bidan. Yang kedua, masyarakat diharapkan lebih waspada dan melaporkan jika menemukan indikasi praktik ilegal. Yang terakhir, diperlukan kerjasama antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat untuk mencegah kasus serupa di masa depan nanti. Baik, sekian kasus yang saya bawa ini. Maaf jika salah kata. Saya Nurul Ramadhani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.